Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Doni Mardiansah, di acara Ngander, Ngobrol Sambil Nyender. Jadi untuk tema hari ini kita akan berbicara tentang inklusivitas pendidikan di Indonesia. Dan hari ini kita bersama dua narasumber. Yang pertama adalah narasumber yang akan mengambil sudut pandang sebagai guru umum dan narasumber sebagai terapis ABK. Bagaimana untuk obrolan kita nanti? Kita masing-masing di sini. Narasumber yang pertama adalah Bu Rindi Arini Septia Pratiwi, SPD. Beliau adalah salah satu guru di sekolah yang berbasis inklusif di Mempawah, yaitu Miss Al-Falah. Dan untuk terapis ABK di sini adalah Bu Reni Indah Purnama Sri Azriawati, AMD. Beliau adalah salah satu terapis di sekolah anak berkebutuhan khusus, yaitu Rumah Kunang-Kunang yang juga berada di Mempawah. Jadi kita mungkin ke Bu Rindi dulu nih. Bagaimana Bu? Ibu itu sejak kapan nih mulai menangani anak berkebutuhan khusus di kelas? Oke, sebelumnya kita perkenalkan diri dulu ya Bang ya. Halo, perkenalkan nama saya Rindi Arini Septia Pratiwi, SPD. Saya adalah salah satu guru yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Al-Falah. Dan kebetulan sekolah kami ini termasuk sekolah yang menerapkan sekolah inklusif. Nah, jadi kebetulan saya pernah dalam beberapa tahun lalu pernah mengisi kelas inklusif. Jadi pertama kali itu Bang, ya, ketika saya mengajar di kelas inklusif itu sekitar 2 tahun yang lalu Bang. Yang 2 tahun yang lalu, dan kebetulan itu pertama kali saya berhadapan dengan siswa yang bisa kita katakan berkebutuhan khusus. Dan itu merupakan pengalaman yang sangat berharga untuk saya, karena diberikan kesempatan untuk mengajar anak-anak yang tidak cuma berkemampuan rata-rata ya, tapi ini juga anak-anak yang punya kebutuhan khusus ya, untuk yang kita berikan kita berikan perlakuan khusus. Gitu Bang. Jadi ternyata sangat luar biasa sekali ya kan. Terus perasaan saat pertama kali nih Bu, kan Ibu nih ngajarnya di sekolah umum nih, tahu-tahu dihadapkan dengan anak yang berkebutuhan khusus tadi nih. Jadi perasaan yang Ibu rasakan tuh apa? Ya kan, apalagi bisa kita ketahui karena ini sekolah umum, otomatis anak-anak yang diajarkan itu kan jadi banyak nih jenjangnya. Ada yang punya kecerdasan lebih dan ada yang berkebutuhan khusus. Bagaimana nih cara Ibu menangani untuk cara pembelajarannya, metode pembelajaran yang Ibu pakai lah? Ya. Jujur awalnya tuh Bang kaget sih, lebih kaget dan gimana ya, seperti mendapatkan sebuah tantangan baru. Jadi ketika saya berhadapan dengan siswa yang kemampuannya rata-rata dan di atas rata-rata, dan ini ada anak satu nih yang beda sendiri. Jadi itu membuat saya berpikir atau memutar otak gimana caranya saya bisa menyampaikan materi dipahami, tidak cuma sama anak yang berkemampuan rata-rata ini, tapi anak yang berkebutuhan khusus ini juga paham maksud apa materi yang saya sampaikan. Lebih ke tantangan baru sih Bang. Jadi tuh saya lebih banyak bertanya, menggali informasi tentang anak ini, bertanya sama teman-teman senior saya, dan merubah pola bicara terutama. Karena ketika kita berhadapan dengan anak yang kemampuannya rata-rata kan, ketika kita menjelaskan materi A, mungkin dia sudah paham maksudnya A. Tapi ketika anak yang berkebutuhan khusus ini, kita mulai dari intonasinya kita rubah, cara kita berbicara dengan anak ini pun kita rubah, dan pendekatannya lebih dekat lah dibanding dengan anak-anak umum. Jadi kita harus mengetahui dulu, lebih ke menyesuaikan moodnya sih Bang, karena anak berkebutuhan khusus ini kadang moodnya itu tidak seperti anak-anak yang lain. Kadang emosi atau moodnya tuh tidak bisa kita prediksi. Tiba-tiba dia bisa tidak pengen belajar, tiba-tiba dia tuh semangat belajar, tiba-tiba pokoknya macam-macam lah. Lebih berwarna lah dibanding kita mengajar dengan anak-anak yang kemampuannya rata-rata. Itu sih Bang. Jadi gitu ya. Jadi benar-benar sebagai seorang guru
sangat harus menyesuaikan untuk Betul, betul. keadaan Bu ya. Iya, iya. Jadi menurut pandangan Ibu, ya kan, apa beda tugas guru umum dengan terapis ABK? Ya kan? Terus apa kira-kira yang menjadi hal yang belum bisa dilakukan Ibu sebagai guru umum atau ditangani sendiri sehingga butuh terapis? Oke. Gimana, Bu? Pertanyaan pertama tadi, bedanya ya Bang ya, Iya. kita guru umum dengan terapis ABK ya. Terapis ABK. Walau gimana pun kita tidak akan bisa mengganti posisi ataupun kemampuan guru terapis ya Bang ya, karena dari pelatihannya mereka berbeda, latar belakangnya mereka juga berbeda. Mereka pasti sudah dilatih, di training untuk menghadapi anak-anak yang berkebutuhan khusus kan. Sementara kita kan guru umum ini yang kita hadapi, yang kita pelajari selama di bangku kuliah itu kan bagaimana cara menghadapi anak-anak yang kemampuannya rata-rata kan. Jadi itu walau bagaimanapun kita tidak bisa mengganti posisi terapis itu sendiri. Jadi yang kita bisa lakukan hanya yaitu sebisa mungkin anak berkebutuhan khusus ini dia bisa mendapatkan pelajaran, pendidikan, pengalaman belajar yang sama dengan anak-anak umum pada umumnya kan. Jadi ditekankan pendidikan inklusif ini kan supaya anak-anak ini bisa mendapatkan kesempatan yang sama dari pengalamannya di kelas kan, seperti tidak dibeda-bedakan tapi tetap ada bimbingan khusus dari guru ABK-nya. Saya tahu saya sih seperti itu ya Bang ya. Lalu pertanyaan kedua tadi apa Bang? Maaf saya lupa. Pertanyaan kedua tadi apa yang kira-kira menjadi hal yang belum bisa Ibu tangani sendiri hingga butuh bantuan terapis? Misalnya di kelas itu ada terjadi sesuatu hal dan Ibu tidak bisa menangani ini gitu. Jadi misalnya yang lebih saya rasakan sih seperti yang tadi itu Bang, cara kita menghandle emosi anak ABK yang tidak bisa kita prediksi. Karena tantangan untuk guru yang mengajar di kelas inklusif ini Bang, kita harus bisa mengontrol anak-anak ini bagaimana caranya ke kelas tetap kondusif kan. Sementara ketika ada anak inklusif yang mungkin saat itu emosinya sedang tidak mood atau tidak stabil atau gimana caranya kita tetap bisa mengontrol ini tapi tidak mengabaikan yang lain. Lebih ke itu sih Bang, karena untuk anak-anak inklusif ini kan kita tidak bisa kontrol mood dia. Tiba-tiba dia sekarang aktif, tiba-tiba dia pasif, atau tiba-tiba dia pengen nangis, atau tiba-tiba dia mau belajar. Gimana caranya ketika kita ada dalam situasi tersebut tidak mengganggu teman-temannya lain saat belajar. Itu sih Bang, lebih tantangannya tuh lebih seperti itu sih yang mungkin saya butuhkan, lebih kesabaran yang lebih luas sih Bang, dan pengelolaan emosi, karena kan pasti kalau kita mengajar di kelas umum ini punya target kan Bang. Misalnya dalam satu bab harus sudah selesai dalam berapa minggu, tapi ketika ada anak berkebutuhan khusus ini pastinya kita kadang tuh harus mundur lagi rencana yang kita sudah bikin atau jurnal yang sudah kita buat, rencana itu kadang tuh berubah. Itu sih Bang tantangannya, atau yang masih perlu saya pelajari bagaimana cara mengelola waktunya sih, lebih gitu sih. Karena kan ketika kita punya plan A, ketika anak ini terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, bagaimana plan B-nya kita bisa lakukan. Jadi gimana ya? Jadi tuh pelajaran itu nggak tertinggal lah yang lainnya gitu kan. Jadi tanpa harus kita mengabaikan anak-anak yang lain gitu. Jadi tetap bisa berjalan ya. Bisa berjalan gitu. Itu sih tantangannya Bang. Terima kasih. Mungkin kita bisa ke Bu Reni. Jadi untuk Bu Reni ini gimana Bu? Secara sederhana apa sebenarnya tugas utama terapis ABK Bu? Ya, kenalkan saya Reni Indah. Saya bekerja sebagai terapis ABK di Rumah Kunang-Kunang Mempawah. Menurut saya tugas utama dari terapis ABK yaitu membantu anak mencapai kemampuan fungsional terbaik sesuai kondisi dan potensinya.
dalam hal ini bukan untuk menyembuhkan, tetapi hanya untuk memfasilitasi tumbuh kembang anak, biar anak itu bisa lebih mandiri dalam berperilaku atau beraktivitas sehari-hari. Jadi paling enggak Ya. anak ABK itu bisa sama lah, bisa mengejar lah anak yang biasa mengejar yang anak-anak. punya baratkannya kecerdasan rata-rata ya Bu. Iya. Jadi menurut Ibu, mengapa kehadiran terapis ABK ini penting di sekolah Bu? Menurut saya penting karena dalam kasus ini saya pernah ada menangani anak ABK. Dia sekolah SD kan, terus emosinya itu masih meluap-luap. Jadi dalam situasi itu wali kelasnya kayak gimana ya, kurang mampu menangani anak tersebut. Jadi orang tuanya itu menyerahkan kepada kita selaku terapi untuk bagaimana mendidik anak ini supaya bisa lebih Mengontrol dirinya, mengontrol. emosinya lebih terkontrol. Jadi bisa berbaur lah dengan kawan-kawan di SD-nya tersebut. Jadi memang untuk kita di sekolah umum ini sangat membutuhkan lah untuk terapis ABK ini ya. Benar sekali. Jadi mungkin saya bisa bertanya untuk kepada Bu Rindi atau Bu Reni nih, menurut ibu-ibu sekalian ini, apa sih arti pendidikan inklusif menurut pandangan ibu nih, masing-masing lah Bu, kepada Bu Rindi dan Bu Reni ini. Apa sih sebenarnya pendidikan inklusif menurut pandangan ibu? Pendidikan inklusif menurut pandangan saya, sebenarnya untuk anak-anak ABK itu kan agar bisa lebih setara dengan anak-anak yang umum, tapi dalam garis besarnya tidak bisa disetarakan lebih itu. Tapi karena anak ABK ini sedikit spesial kan, jadi untuk mereka berbaur atau mereka berteman dengan sebayanya itu perlu waktu atau perlu penanganan khusus. Jadi mereka tuh perlu dibimbing lah, istilahnya kan, perlu dibimbing agar bisa lebih berbaur dengan sesamanya. Kalau menurut Bu Rindi gimana Bu? Baik. Apa sih pendidikan inklusif itu Bu? Oke. Menurut saya pendidikan inklusif itu adalah pendidikan di mana semua anak itu punya kesempatan yang sama. Mau itu anak dengan kemampuan rata-rata ataupun anak dengan berkebutuhan khusus. Jadi itu tidak ada perbedaan. Oh, ini anak ABK, oh ini anak normal, tidak ada. Jadi semua anak itu diberikan kesempatan yang sama, pengalaman yang sama, treatment yang sama dengan guru yang sama. Jadi semua anak itu bisa berbaur. Ada ada istilah setara lah, tanpa perlu dibeda-bedakan. Oh dia anak berkebutuhan khusus nih, jadi tidak satu sekolah di sini tidak seperti itu. Jadi sekarang ini kita lebih terbuka lah pendidikan itu ya. Jadi semua anak itu punya kesempatan yang sama, tidak ada, tanpa perlu membeda-bedakan. Oh saya nih punya kekurangan, jadi saya kayak tidak pantas sekolah di sekolah umum. Jadi tidak seperti itu. Jadi menghindari ada yang namanya bullying kan. Kalau sekarang kan masih umum sih kita lihat sekarang tuh, tanpa bermaksud menormalisasi ya Bang ya. Kadang tuh sadar atau tanpa kita sadari, anak-anak ini kadang melihat anak yang berbeda dengan dia tuh mulai entah mengolok-olok ataupun nyindir-nyindir, atau dengan kata ih aja tuh sebenarnya udah aneh kan, sebenarnya enggak seharusnya gitu kan. Jadi dengan adanya pendidikan inklusif ini diharapkan anak-anak ini berpikir lebih terbuka. Oh ternyata ada anak yang kemampuannya berbeda dengan saya, tapi dia punya hak yang sama. Jadi kita bisa memberikan pendidikan atau menimbulkan tegang rasa di antara mereka, dan tanpa ada intensi untuk membeda-bedakan. Itu sih Bang menurut saya. Jadi pada dasarnya semua anak itu istimewa Bu ya. Terus kita lanjutkan pertanyaan kita untuk Bu Rindi nih. Jadi saat menyusun pelajaran nih Bu, misalnya nih kita ngambil contoh nih pelajaran SPDP atau bahasa Indonesia atau mungkin matematika, bagaimana Ibu mengaturnya supaya anak ABK juga bisa ikut belajar dengan baik nih Bu?
atau memahami materinya Bu? Apa misalnya metode apa nih yang Ibu ambil nih gitu? Kalau saya yang pertama tuh yang saya atur itu tempat duduk sih Bang, karena itu sangat mempengaruhi proses pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Bagaimana caranya kita bisa mengakses semua anak, mau itu anak yang berkemampuan rata-rata maupun anak yang berkebutuhan khusus. Jadi kalau saya itu untuk anak yang berkebutuhan khusus sebisa mungkin saya dudukkan di dekat saya. Jadi tuh saya lebih mudah untuk mengontrolnya kan, dibandingkan dengan anak-anak yang lain. Selain itu yang saya beri pendekatan yang berbeda. Jadi pendekatannya nih untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus mungkin saya berikan waktu luang untuk mereka lebih dekat ke saya. Mungkin di jam kosong. Apakah mereka ada pelajaran yang belum mereka pahami, kan? Selain itu saya lebih ke perbanyak belajar sambil bermain. Jadi tuh misalnya dengan kuis. Kalau kuis kan lebih fleksibel Bang ya. Pertanyaannya lebih fleksibel. Jadi itu apa yang kita sampaikan pun dari ucapan kita tidak terlalu baku. Tapi tetap tidak bisa kita pungkiri kadang untuk soal-soal untuk waktu-waktu tertentu seperti apa tuh namanya asesmen kayak ambil nilai-nilai kan kita tidak bisa samakan mereka. Itu sih. Tapi untuk proses pembelajarannya sebisa mungkin bagaimana semua anak ini bisa menerima. Tapi dengan mungkin ya tidak bisa kita hindari anak ABK ini levelnya udah berbeda. Kan kita pun tidak bisa memaksa mereka kan, ibaratnya ini anak yang masih dalam proses merangkak kita paksa lari kan tidak mungkin. Itu sih Bang, lebih ke menyesuaikan bagaimana materi ini bisa diterima dengan baik oleh anak ABK maupun anak umum. Kita bisa ke Bu Reni. Jadi apa hal pertama yang Ibu lakukan nih Bu saat mulai menangani seorang anak ABK yang kebetulan nih Bu, selain dia melakukan terapis di tempat Ibu juga bersekolah di sekolah kelas umum nih. Apa yang pertama nih? Terlebih dahulu. Kadang tuh kan anak ABK ini kan profilnya berbeda-beda. Ada yang slow, ada yang aktif, ada yang emosional, emosinya terlalu berlebih itu kan. Jadi kita kenali dulu bagaimana profil anaknya dengan cara asesmen awal tuh kan. Asesmen awalnya itu dilakukan oleh psikiaternya atau yang sekolah kita lah yang menangani langsung rumah kunang gitu kan. Nah, terus kalau udah dapat nih profil anaknya nih seperti apa, baru penanganannya apa, kita bikin program belajar untuk anak tersebut, apa-apa aja nih yang diperlukan dalam proses terapi anak ABK ini. Gitu. Itu aja sih Bang. Gitu ya. Jadi ini mungkin pertanyaan untuk Ibu berdua, kan? Bagaimana Bu alur kerja? Misalnya ini kan antara yang guru umum dan terapis ini ingin bekerja sama nih Bu untuk bisa menangani anak ini. Bagaimana sih alur kerjasamanya tuh Bu? Apa sering bertukar kabar atau sering mungkin melakukan pertemuan atau mungkin memberikan ini anak ini perkembangannya sampai di sini, gimana Bu? Yang biasa dilakukan lah antara guru umum tuh. Pertama kan tadi sudah saya bilang, sudah saya katakan tadi kan kita harus tahu profil anaknya seperti apa, dan komunikasi dengan guru wali kelasnya itu penting karena kadang kan terapis enggak full di sekolah kan. Jadi berapa dari pagi sampai ke siang kan pasti wali kelasnya yang tahu kan bagaimana kondisi anak tersebut, gimana kesehariannya. Jadi yang lebih utama itu komunikasikan dulu dengan wali kelasnya. Terus apa-apa aja yang dilakukan dia nih, misalnya kan ada dapat kasus dia emosinya nih Bu gini. Oke, di kadang tuh kalau terapis yang terapi di rumah kunang-kunang itu kan setelah selesai sekolah terapi nih siangnya. Nah, kadang tuh mereka berikan laporan nih, anak ini
gimana hari ini, terus laporan rutin lah untuk terapisnya. Jadi dari situ kita bisa lihat apa aja yang kurang, apa aja yang perlu kita benahi dari anak tersebut. Nah, intinya komunikasi, terus laporan kita ke Orang tua mungkin. ke orang tua, ya ke orang tua. Kadang anak-anak ini kan ada pemicunya, emosinya kan ada pemicu nih. Kita sarankan terapi di rumahnya nggak perlu gini, atau dietnya juga harus dilihat atau dikontrol, kayak kurangi makanan manis atau apa gitu kan. Nah, jadi dari situ bisa juga orang tuanya tuh nge-stop lah apa yang tidak diperbolehkan untuk anak ini konsumsi atau yang diperbolehkan. Jadi setelah itu kan dapat feedbacknya terus ke gurunya gitu kan. Aja sih. Sangat menarik ya. Jadi ternyata apa yang dimakan anak itu juga berpengaruh ya Bu, berpengaruh. sangat berpengaruh. Jadi kalau menurut Bu Rindi tadi bagaimana Bu? Kurang lebih sama sih Bang. Yang penting itu komunikasi ya. Komunikasi ya, baik Komunikasi. itu antara guru terapis, orang tua, guru wali kelas di sekolah, dan orang tua gitu ya Bu. Dan dengan kepala madrasahnya juga kan. Kepala sekolahnya ya. Kepala sekolahnya, karena pasti setiap kenaikan kelas kita kan ada rapat antar wali kelas kan atau dewan guru kan, bagaimana perkembangan anak ini, apakah dia sudah sampai ke tahap mana, apakah dia matematika dasarnya sudah bisa atau membacanya sudah bisa gitu kan. Pasti kita butuh komunikasi dengan terapisnya dan juga orang tuanya. Jadi kan misalnya hari ini, apakah dia hari ini fokus belajarnya atau dia tunda fokus belajarnya, apakah dia hari ini sudah bisa matematika dasar, apakah hari ini dia sudah bisa membaca dengan baik. Itu kan pasti kita komunikasikan apakah ada perkembangannya ataupun stuck atau cuma stuck di situ saja kan. Karena setiap untuk kenaikan kelas sekarang kan, untuk kurikulum baru seperti yang kita tahu ya Bang, enggak ada istilahnya enggak naik kelas kan. Sekarang semua harus naik kelas. Jadi bagaimana caranya guru di sekolah dengan terapis dan orang tua dan juga pihak sekolah ini bekerja sama untuk memaksimalkan potensi anak ini. Jadi ketika dia nanti naik kelas, dia bisa setidaknya beradaptasi lah. Makanya ketika kita tuh sudah ada masanya kenaikan kelas, ada rapat dewan guru, pasti kita sampaikan tuh dengan guru-guru yang lain dan juga kepala sekolah, oh anak ini dengan namanya ini adalah anak dengan kebutuhan khusus, perlu treatment yang berbeda dengan anak-anak yang lain. Apa kekurangannya, apa kelebihannya? Oh, misalnya memang kekurangannya lamban dalam menangkap pelajaran, tapi kelebihannya ini anak rajin sekolah, rajin mencatat, walaupun dia tidak mampu untuk menangkap maksud dari materi yang kita sampaikan. Jadi kan ada kisi-kisi lah bayangan untuk guru lain ketika suatu saat nanti ketika anak itu masuk ke kelasnya. Dan itu menurut saya sih Bang, komunikasi yang penting. Ini sangat menarik ya Ibu. Jadi untuk Bu Rindi nih, bagaimana nih Bu, kan karena kita ketahui namanya anak berkebutuhan khusus ini kan pasti punya hal yang berbeda lah dari anak-anak lain nih Bu. Bagaimana Ibu nih untuk menyesuaikan Bu? Kan pasti teman-temannya tadi nih pasti ada mungkin yang akan membuli atau gimana tuh Bu? Bagaimana cara Ibu untuk memberi pengertian kepada teman-temannya nih Bu? Menurut saya Bang ya, sebagai wali kelas, kita harus punya kontrol yang lebih untuk anak-anak di kelas kita. Karena bagaimana kontrol kita sebagai wali kelas itu yang menentukan sikap mereka mau di kelas ataupun di luar kelas. Yang terutama pasti yang saya tekankan itu adab. Baik itu adab dia dengan orang lebih tua, dia di sini di lingkungan ini seperti guru kan, ataupun yang lebih muda, bahkan dengan teman sekelasnya. Dan saya selalu tekankan kepada anak-anak ini bahwa setiap anak itu punya kemampuan yang berbeda-beda. Misalnya anak yang A pintar matematika, yang anak B tidak pintar matematika tapi dia pintar dalam hal lain. Jadi saya menekankan anak-anak, nilai itu bukan sesuatu yang harga mati. Oh anak ini dapat 100 berarti dia pintar. Oh anak ini dapat rendah berarti dia bodoh. Bisa kita olok-olok, enggak bisa saya enggak bisa mentoleransi hal seperti itu. Jadi saya selalu tekankan sama anak-anak,
semua anak-anak di kelas ini adalah anak-anak yang pintar, anak-anak yang hebat, dan anak-anak yang berhak diperlakukan dengan sangat baik. Jadi saya tekankan ke mereka untuk bersikap baik, tidak cuma sama teman, tidak cuma sama guru atau adik kelas, tapi juga sama teman-temannya sendiri. Dan saya akan memberikan sanksi untuk anak-anak yang saya nilai adabnya kurang baik. Dan saya akan memberikan reward atau pujian untuk anak-anak yang punya adab yang baik. Jadi anak ini tahu, oh ketika saya berbuat baik, saya akan mendapatkan reward. Tapi ketika saya berbuat buruk atau berbuat jahat pada siapapun itu, mau teman sekelas atau teman yang kurang ini, jadi tidak ada pembedaan nih, tidak ada pembedaan. Saya lebih ke ini Bang ya, untuk anak-anak ABK ini saya gimana caranya dia merasa tidak dibeda-bedakan. Jadi dia merasa, oh saya ini sama loh dengan teman-teman yang lain. Justru menurut saya ketika saya men-treatment dia berbeda, anak ini akan merasakan kok saya berbeda gitu ya. Kok ibu kok lebih, saya nggak sama, kok gitu. saya tidak sama ya, kok ibu lebih, dengan saya lebih gini ya, apakah saya beda? Justru itu akan memicu pemikiran dia, kok saya beda dengan yang lain, kok ibu dengan saya ngomongnya caranya beda, dengan yang lain beda. Jadi sebisa mungkin saya men-treatment mereka sama, tapi mungkin ada hal-hal khusus lah, pendekatan khusus lah yang membuat yang membedakan gitu kan Bang. Jadi sebisa mungkin saya membuat suasana kelas ini agar anak-anak ini, mau itu ABK ataupun anak yang kemampuannya rata-rata ini, mereka sama. Mereka merasa diperlakukan sama, adil, dan tidak dibeda-bedakan. Gitu sih Bang. Jadi kalau untuk pertanyaan nih, lanjut kita ke Bu Reni. Jadi menurut Ibu, apa cara terbaik nih Bu, supaya anak ABK tidak merasa berbeda, tidak malu atau tidak menarik diri dari pergaulan nih Bu? Kita lebih ke beri pemahaman kepada anak tersebut sih, gimana harus bersikapnya seperti apa gitu kan. Kayak anak-anak ABK ini kan spesial ya kan, terus penanganannya juga lebih ekstra. Jadi saat dia melakukan kesalahan atau apa, kita ndak boleh langsung kamu ini salah loh gini. Jadi namanya dulu cara bersikap yang baik seperti ini. Beri dia pemahaman pelan-pelan. Setelah itu, ini loh teman kamu nih, misalnya dia mukul temannya nih kan, kamu nggak boleh seperti itu. Kamu kalau dipukul sakit tidak, gitu kan? Sakit Bu, katanya kan. Nah gitu juga yang dirasain teman kamu kan, pasti dia sakit juga kan. Nah, jadi nggak boleh diulang lagi. Kadang tuh 2-3 kali itu masih diulang terus nih, tapi tetap kita kasih arahan lah gimana cara bersosialisasi yang baik dengan teman. Jadi tuh temannya juga nggak merasa risih kalau di dekat dia gitu kan. Seperti itu sih Bang, lebih ke kasih arahan yang tepat aja, sesuai dengan kebutuhan anak tersebut lah ya. Iya. Jadi untuk Bu Rindi, kita kembali ke Bu Rindi. Pertanyaan selanjutnya itu Bu, kita ketahui nih Bu, pastinya saat menghadapi anak-anak berkebutuhan khusus ini kita memiliki tantangan nih Bu. Apa tantangan terbesar yang Ibu rasakan tuh Bu? Apakah karena kurangnya kita sebagai guru, ilmunya kita sebagai guru, atau kurangnya waktu, fasilitas, atau sikap orang tua Bu? Menurut Ibu, tantangan terbesar yang dihadapi itu untuk menangani anak berkebutuhan khusus di sekolah umum nih? Kalau menurut saya tantangan yang sangat krusial ya Bang ya. Kita nih sebagai guru umum ini sangat minim pengetahuan atau pendidikan tentang anak ABK. Jadi untuk kan kalau misalnya guru terapis ABK itu kan mereka punya kursus khusus lah. Jadi diajarkan step by step apa yang harus mereka lakukan, penanganannya dari awal seperti yang Bu Reni ceritakan tadi itu kan, untuk menganalisa anaknya dulu. Karena kalau untuk guru umum ini kan kita belum, untuk saya pribadi ya Bang ya, saya belum pernah mendapatkan training atau apa sih yang disebutnya tuh? Pelatihan lah untuk menghadapi anak tersebut. Jadi kita otodidak nih Bang. Menyesuaikannya. Jadi tuh gimana anak ini nggak minder di kelas, gimana anak ini bisa paham apa yang kita sampaikan.
Jadi tuh lebih kita cari tahu sendiri melalui internet atau boleh tanya-tanya sama teman. Jadi otodidak tuh Bang, itu tantangannya sih. Kadang tuh pasti bukan kadang ya, pasti berbeda treatment kita dengan anak dengan kemampuan rata-rata dengan anak yang ABK kan. Dari cara penyampaiannya pun mereka kadang nggak paham apa yang kita maksudkan. Jadi dari nada bicara, sudut pandang kita berbicara pun itu sangat mempengaruhi. Ternyata nggak bisa sembarangan untuk menghadapi atau mentreatment anak-anak yang berkebutuhan khusus. Selain itu juga waktu, alokasi waktu kan Bang. Kalau kita sekolah ini sebagai guru ini kan kita ada yang namanya RPP kan, modul. Kita sudah diatur nih dalam bab ini, misalnya pelajaran ini untuk berapa kali pertemuan. Kita harus kejar target kan. Gimana caranya dalam satu bab ini waktunya itu cukup. Sementara kadang-kadang ketika kita menangani kelas yang ada anak inklusifnya atau menangani kelas inklusif yang di situ ada anak ABK-nya, kadang tuh yang kita rencanakan tuh kadang melenceng karena ada suatu kondisi di luar prediksi kita. Itu sih Bang, kedua hal yang menurut saya jadi tantangan besar sebagai guru yang mengajar kelas inklusif. Jadi mungkin bisa ke Bu Rini, pertanyaan selanjutnya itu Bu, menurut Ibu apa kendala terbesar yang sering dihadapi guru umum nih Bu, sehingga butuhnya pendampingan dari terapis ABK nih Bu? Kendalanya tuh kadang pernah ada wali kelas yang istilahnya masih belum bisa menghandle anak ini yang emosinya meluap-luap nih kan. Jadi hopeless dia, nggak bisa menangani ini. Sedangkan anak kan ya nggak boleh yang melakukan kekerasan atau apa gitu kan terhadap anak tersebut. Jadi kendalanya lebih ke itu sih, menangani emosi anaknya. Gitu. Cara gimana menangani cara emosinya dia ya? Menangani emosinya, lebih ke itu sih. Itu kendala sering terjadi seperti itu ya. Iya. Emosi dari anak tersebut kan, dia kan kadang tuh tantrum nih, suka tantrum, tak pukul kawan, tak pukul temennya dengan spontan lah gitu, pukul meja, kadang lempar kursi pernah. Nah itu sih lebih kendala emosionalnya seringnya. Jadi menurut Ibu berdua kan masih banyak nih orang-orang yang berpendapat di luar sana nih, lebih baik anak ABK ini belajar di sekolah khusus ya gitu kan, di SLB aja anak ABK itu biar lebih fokus, tidak mengganggu anak lain. Bagaimana nih tanggapannya nih? Setuju enggak dengan pendapat tersebut? Atau anak berkebutuhan khusus ini juga anak berkebutuhan khusus nih juga, mereka juga boleh nih bersekolah di sini, ya kan, bersekolah di sekolah umum. Nggak harus mereka juga bersekolah di sekolah khusus anak ABK, ya kan? Gimana? Setuju nggak dengan pendapat tersebut? Kalau menurut saya kan ABK ini kan bisa dikategorikan beberapa golongan ya, ada yang berat, sedang, kasusnya ringan. Kadang tuh ada juga kasusnya yang masih tergolong ringan. Anak itu cerdas dalam akademik, terus kayak tapi dalam komunikasi dua arahnya ini kurang gitu kan. Nah, jadi kadang tuh mereka orang tua konsultasi dulu nih ke psikolog anaknya nih kan. Gimana Bu, apa anak ini bisa masuk ke sekolah umum atau masuk ke ABK, masuk ke itu apa? Sekolah khususnya. SLB gitu sekolah kan. khususnya. Nah, jadi di situ dibicarakan dulu mereka, kalau misalnya masih bisa tertolong di sekolah umum. Jadi orang tuanya masukkan anaknya ke sekolah umum. Tergantung dari kasusnya sih Bang, kasus anak tersebut. Jadi antara berat, ringan gitu ya, atau sedang. Kalau selama masih bisa ditangani, ya, masih boleh lah ya. Masih boleh. Itu pun supaya tidak menghambat kawan-kawannya yang lain. Ya. Nah, kalau misalnya kasusnya terlalu berat kayak autis yang berat gitu kan, disarankan pasti ke SLB. Jadi nggak disarankan untuk ke sekolah umum. Supaya emang penanganannya khusus gitu ya. Kalau menurut Ibu gimana? Baik Bang, kalau menurut saya pribadi, saya sependapat dengan Bu Reni. Saya setuju adanya pendidikan inklusif ini, di mana anak-anak ABK ini punya kesempatan yang sama dengan anak-anak lainnya. Tapi
kalau boleh saya tambahkan, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki nih Bang. Yang pertama kan udah dijelaskan sama Bu Reni, ada kondisi khusus kan, tidak semua anak ABK bisa masuk ke sekolah umum. Pasti ada level-levelnya kan, di mana level yang masih bisa ditangani guru umum boleh dimasukkan. Tapi kalau untuk anak-anak dengan kondisi ekstrim yang di luar kemampuan guru umum ya tidak bisa dimasukkan kan. Selain itu kalau bisa saya tambahkan Bang, bisa, tapi kalau bisa guru umum ini juga dapat kesempatan untuk mengenyam pelatihan bekal untuk menghadapi anak-anak ABK ini, karena untuk menghadapi anak umum aja yang di kelas itu umum, kemampuannya umum atau rata-rata saja kadang kita kesulitan kan Bang, sangat menguras energi dengan berbagai macam sifatnya, karakternya, ada yang ribut, ada yang pendiam, ditambah lagi dengan anak ABK, dimana kita untuk mentreatment anak ABK ini kan beda lagi dengan anak umum. Jadi kalau bisa pemerintah memberikan pelatihan untuk guru-guru yang berada di sekolah inklusif ini untuk diberi kesempatan mengenyam pelatihan bagaimana cara menghandle atau tata caranya dari awal, pendekatannya seperti apa yang harus kita lakukan, screeningnya dulu apa yang kita lakukan kan. Jadi itu kita ndak buta lah, nggak meraba-raba, oh anak ini gimana ya cara menghadapinya, sehingga kita buang-buang waktu kan di situ Bang. Waktu kita dihabiskan cuma untuk mencari solusi bagaimana menghadapi anak ini. Tapi kalau kita sudah mendapatkan pelatihan, setidaknya kan kita, oh kalau anak ini apa yang harus kita lakukan. Pertama, apa yang harus kita lakukan, apa kira-kira anak ini indikasinya kemana, apakah dia autis atau hyperaktif kan, malah ada yang hyperpasif malah kan, nggak mau berkomunikasi sama sekali kan, ada tuh Bang. Nggak cuma hyperaktif yang kita susah untuk menghadapinya, malah anak yang hyperpasif pun susah juga untuk kita hadapi Bang. Karena apa menurut saya susah? Dia tuh untuk berbicara pun kadang nggak mau berkomunikasi, nggak mau bersosialisasi. Itu sih Bang tantangannya. Jadi gimana caranya guru-guru ini bisa mendapatkan pengetahuan untuk menghadapi atau mentreatment anak-anak ABK ini. Itu sih Bang. Jadi sangat penting ya Bu, baik itu dari orang tua, lingkungan dan pemerintah ya, untuk untuk kita lebih mengutamakan untuk pendidikan inklusif anak berkebutuhan khusus ini Bu ya. Jadi selanjutnya Bu, mungkin bisa diceritakan nih Bu Rindi nih, pengalaman yang paling berkesan lah. Baik itu pengalaman yang berkesan atau mungkin membanggakan lah saat Ibu mengajar anak ABK ini. Apa sih mungkin ada pengalaman yang Ibu rasakan gitu? Yang pengalaman yang saya rasakan untuk anak ABK ini Bang ya, yang lebih menonjol itu sensitivitas mereka sih Bang. Karena ketika mereka sudah nyaman dengan kita, cocok dengan kita, mereka tuh tidak segan-segan menunjukkan rasa sayangnya, malah lebih ekspresif malah dibanding dengan anak-anak yang lain, walaupun tanpa dia menyebutkan Bang ya secara verbal ya Bang ya, tapi itu dengan tindakannya. Itu sih Bang. Lalu ketika kita bisa menggali atau mendongkrak potensi mereka di bidang yang lain, contohnya mungkin di akademik mereka mungkin kurang lah, tapi kemampuan mereka di seni atau keterampilan itu ternyata bagus. Ketika mereka pede dengan kemampuan mereka, jadi nggak kalah lah, malah lebih bagus, malah terkadang malah kita bisa lihat beberapa waktu itu anak-anak ABK ini malah lebih unggul di bidang tertentu. Jadi mereka pede dengan kemampuan mereka, mereka mau menunjukkan hasil karya mereka. Jadi mereka tuh dari hasil karya mereka nih mereka diakui dan mereka lebih terbuka dengan teman-teman yang lain, lebih mau bersosialisasi. Dari situ sih Bang, kita ada kebanggaan tersendiri ketika mereka mau terbuka dengan teman-temannya, mau bersosialisasi dan mau menunjukkan hasil karyanya mereka. Itu sih Bang. Merasa berhasil lah kita, dan mereka tuh merasa, oh ternyata saya ini punya kemampuan loh, saya punya bakat loh. Ternyata pintar itu tidak cuma pintar matematika, ternyata bisa menggambar dengan cantik, dengan indah, itu juga termasuk kecerdasan atau kepintaran gitu Bang. Mungkin ke Bu Reni nih Bu, ini juga menjadi pertanyaan terakhir untuk masing-masing Ibu ini. Selama bertahun-tahun nih Bu menangani anak-anak ABK tadi nih Bu,
apa kesan yang paling luar biasa yang Ibu rasakan? Kesannya kayak hampir sama sih kayak yang Ibu Rindi bilang. Kita bisa melihat potensi anak itu berbeda-beda kan. Kadang ada yang cerdas di akademik gitu kan. Ada kebanyakan sih kalau untuk anak-anak ABK tuh lebih ke kebanyakan yang ke seni ya, abstrak ya betul. Jadi ada tuh satu contoh nih anak saya, seninya tuh bagus, kadang tuh dia bisa bikin ini cerita, buku kayak model buku cerita, dia tuh Komik. cerita bergambar. Cerita bergambar. Tapi hanya gambar, misalnya. Tapi di situ tuh kita bisa tahu nih dia bikin kereta api. Alur ceritanya itu ya, ada alur ceritanya. Tapi dengan hanya Gambar. gambarnya aja tuh kita bisa paham apa yang dimaksud oleh anak ini. Itu imajinasinya lebih luar biasa, masya Allah. Nah, itu sih yang wah bangga banget nih itu bisa melihat potensi anak yang seperti ini. Rupanya anak ABK ini ndak yang seperti yang orang lain pikirkan, karena dia memiliki potensinya masing-masing gitu. Jadi sangat luar biasa ternyata Ibu ya. Luar biasa. Ini untuk pertanyaan Ibu berdua nih Bu. Jadi kalau menyampaikan nih Bu satu pesan penting untuk guru, ya kan, dari Ibu guru dan Ibu terapis nih, bagaimana sih bentuk layanan pendidikan yang ideal Bu untuk anak ABK khususnya nih Bu, dan umumnya bagaimana sih pendidikan yang ideal lah menurut Ibu untuk semua anak nih jadinya? Bagaimana sih baik itu menurut anak ABK, untuk anak ABK maupun anak yang umum ini nih, kalau kita satukan bagaimana sih yang ideal lah untuk semuanya, pendidikan untuk semuanya? Pendidikan yang ideal itu adalah pendidikan yang bisa mengembangkan potensi anak tanpa dia merasa terasingkan atau berbeda. Ya. Jadi dan tetap berpegang teguh pada norma-norma yang kita pegang kan. Jadi udah ndak zaman nih anak pintar itu cuma dipintari matematika. Oh, anak pintar itu kalau nilai matematikanya 10, ndak. Karena banyak saya alhamdulillahnya merasa orang tua, guru semakin terbuka pikirannya. Anak itu ndak cuma pintar matematika. Ternyata oh anak saya pintarnya di olahraga. Oh anak saya pintarnya di seni. Jadi kita bisa tunjang lah, kita bisa dorong lah anak itu kan. Dan perlunya kerjasama antara pemerintah juga. Gimana anak ini bisa mengembangkan potensinya, tidak cuma di sektor pendidikan yang akademis, tapi juga non akademis. Jadi anak ini bisa bersinar dengan potensinya sendiri. Itu sih menurut saya pendidikan yang ideal itu. Tanpa, kalau dulu kan kamu kalau walaupun nilai bahasa Inggrisnya 9, nilai IPA-nya 10, kalau matematikanya 6 tetap dicap bodoh. Tapi kan sekarang tidak bisa seperti itu. Kalau misalnya matematikanya rendah, IPA-nya rendah, ternyata bahasa Indonesianya tinggi. Oh, berarti anak ini punya kelebihan di verbal, di bahasa. Oh, seninya ternyata di atas rata-rata. Oh, ternyata anak ini punya potensi di bidang seni. Jadi itu sih gimana caranya pemerintah bisa memfasilitasi, memberikan sarana dan prasarana yang baik untuk menghadirkan atau mensajikan pendidikan yang bisa mendukung potensi anak secara maksimal. Itu sih. Saya pendidikan yang idealnya itu di suatu sekolah bisa menyediakan tempat yang aman dan nyaman untuk anak ABK ataupun anak umum ini bersosialisasi. Baik ya, kayak yang Bu Rindi bilang, gurunya juga diberi pelatihan untuk bisa menghandle anak-anak ini. Jadi tuh mereka tuh bisa bersosialisasi di lingkungan sekolah itu, mereka nggak minder dengan anak-anak yang umum. Jadi istilahnya nggak ada gap lah. Kadang-kadang tuh kan orang anak ABK mereka nggak mau berteman nih. Kadang mereka kan kalau anak ABK nih kan asik dengan dunianya sendiri. Jadi bagaimana guru atau wali kelas itu bisa
memberikan respon atau kepada anak-anak ABK atau anak-anak umumnya bagaimana cara bersosialisasi yang baik gitu kan. Menurut saya itu sih lebih ke lingkungan yang nyaman, ke lingkungan yang nyaman untuk anak-anak tersebut bisa belajar dan berbaur sih sosialisasi. Jadi mungkin sangat luar biasa untuk obrolan kita hari ini. Jadi mungkin kesimpulan yang dapat saya ambil, jadi semua anak itu sangat istimewa. Semua anak itu memiliki kelebihan masing-masing. Jadi peran pemerintah, orang tua, lingkungan, dan sekolah itu sangat dibutuhkan bagi anak ini. Jadi mungkin kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Reni, Bu Rindi, dapat mungkin lain kali bisa berjumpa dan berbagi hal-hal baik. Semoga bermanfaat bagi banyak orang. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.